Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Koordinator ICW Bapak Danang Widiyoko, yang kami hormati Wakil Ketua KPK Bapak Busro Mukodis, yang Mukodas, yang kami hormati Deputi LKPP Bapak Ika, yang kami hormati Atas Ekonomi Dutaan Inggris Madam Carol Kinsley, para peserta workshop, hadirin undangan yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ruang Tempo Dulu lantai 2 Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Interest dalam workshop pencegahan konflik of interest dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Saya hormati Pak Busro Mukodas, Wakil Ketua KPK. Saya hormati Koordinator ICW Pak Danang Widiyoko, Deputi LKPP Bapak Agus, Atas Ekonomi Madam Inggris ya, Carol Kinsley. Seluruh peserta yang hadir, para inspektorat, selamat siang, salam kita semua. Kita tentu menyambut baik ada acara seperti ini, karena lebih baik kita tahu ada pencegahan daripada tiba-tiba ada dipanggil ke KPK gitu ya. Kalau ketemu di sininya enak kita, kalau dipanggil ke KPK-nya kurang enak, beritanya aja sudah kurang enak. Nah, workshop ini kita harapkan bisa keluar ide-ide baru. Apalagi DKI sedang menggalakkan mendorong e-katalog lebih banyak. Kita ingin belanja-belanja barang itu semua di e-katalog. Untuk SKPD juga perlu dikoreksi. Kalau dalam hitungan saya, dengan kita mengkoreksi harga satuan unit, misalnya untuk ring kertas saja atau yang rutin, dulu 50.000 lebih, setelah kita masuk ke e-katalog misalnya jadi 35.000, itu sudah selisih bisa 20% misalnya. Nah kalau dianggap 50% dari rutin itu ada pemberian alat tulis 13 triliun atau 12 triliun, kita 6 triliun itu kalau 20% 1,2 triliun kita bisa hemat. 1,2 triliun itu kita sudah bisa membangun kira-kira 50 blok rumah susun. Alangkah sayangnya jadi silpa hanya gara-gara tadi Bapak Ibu waktu menyusun RAPBD 2014 tidak memperhatikan hal seperti itu. Nah kita mulai mengarah ke situ. Nah kita harus terus dorong, nanti kita harapkan dari workshop ini juga nanti bisa ketemu dengan LKPP. Selain rancang bangun, kami juga ingin misalnya contoh yang paling sederhana, kami sedang menggusur rumah-rumah di pinggiran sungai dan waduk. Kalau habis digusur tidak segera dibuat jalan, pasti didudukin lagi. Nah sekarang kalau kita mau langsung membuat jalan, APBD tidak ada. Karena sifat APBD kan selalu harus lokasinya jelas, volumenya jelas. Padahal kita tahu misalnya jalan beton itu kita bisa tenderkan misalnya volume per meter kubik beton jalan itu berapa tanpa menyebut tempat, sehingga ketika jalan ini digusur langsung dia masuk, tinggal hitung volume. Bisa cara itu. Atau cara kedua, kita mengambil patokan misalnya LKPP ini kan terobosan itu mau pemikiran. Workshop kan memang kita harapkan ada terobosan-terobosan ke depan. Misalnya kalau swasta yang TBK dengan kontraktor yang TBK, dia kerjanya berapa? Berapa per kubik kalau dia buat jalan dengan aspal berapa rupiah per kilo. Nah dengan patokan itu LKPP memasukkan itu semuanya di katalog misalnya. Untuk beton ya, 1 juta bisa dipatok seperti itu. Nah sehingga kami ada kebutuhan mendesak seperti itu untuk membuat jalan, tidak kita panggil kontraktor, siapa yang bisa harga di bawah ini kita pilih, langsung dia kerjakan, tidak ada proses. Nah tahun depan kami harapkan juga sampai pengadaan bus kami akan gagal banyak tahun ini kalau saya lihat, karena namanya tender itu gugat menggugat, kita langsung plot 1000 unit tidak bisa.
Nah kalau kita juga masukkan bus dalam e-katalog, kita tinggal beli 1.000-2.000 unit. E-katalog juga masalah karena APPM ini rata-rata busnya hanya jual sasis. Karoseri beda lagi. Nah ini mesti gabung supaya punya daftar harganya. Dumper juga begitu kan, pakai karoseri juga dia bikin. Alat berat kita suka belinya gabung. Nah kami akan menganggarkan tahun depan tidak boleh lagi beli alat berat yang berbeda merek digabung satu paket, yang berbeda jenis. Ini tidak bisa menurut SPK. Ini juga terlambat. Mobil pemadam kebakaran juga sama. Nah ini hal-hal ini yang kita perlu lakukan semacam ya workshop seperti ini saya kira untuk temukan intinya yang tidak boleh di rumah cuma kita cuci sebetulnya. Ya ini semua kita ubah ya, kita tidak ada niat menolong di rumah. Tapi terima kasih pada ICW, pada KPK, terutama KPK Pak ya, kayaknya udah full kita dukung DKI supaya semua ini tidak terjadi. Sudah ada tim yang turun, kemarin juga ada tim yang turun 3 untuk mengambilkan data-data tentang ya kesalahan-kesalahan yang lalu. Ada juga tim yang untuk pengkajian, penelitian untuk hal-hal yang agak berbeda dan provinsi lain sudah turun juga. Jadi saya kira kita akan makin baik. DKI saya kira kehidupan kita akan makin baik, semakin aman, tidak ada deg-degan. Karena itu sudah melibatkan langsung beberapa pihak KPK, BPKP, BPK untuk terus ngajarin kita. Ini satu hal lagi, kalau kita mau workshop konflik kepentingan pengadaan barang jasa publik keluar ini, sebetulnya ada yang workshop pemasukan kami pun payah, memble ini pemasukan ini. Pemasukan ini banyak sekali juga kekacauan. Pemasukan ditahan-tahan juga termasuk korupsi ya Pak. Kalau pemasukan yang kurang, pemasukan yang dimanipulasi juga korupsi. Nah itu juga saya lihat selama 10 bulan di sini kita terlalu banyak fokus juga hanya ke soal yang keluar juga. Kita mesti kombinasi. Selain bisa hemat juga mesti bisa masuk. Saya kira itu dari saya, Pak Gubernur juga menyampaikan salam dan terima kasih untuk ketua ini. Beliau tidak bisa, jadi saya yang itu. Dan dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, workshop konflik kepentingan, bukan konflik of interest, konflik kepentingan. Kepentingan pengadaan barang jasa publik Provinsi DKI ini secara resmi dibuka. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya yaitu paparan dari para narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Untuk itu pada Mbak Seni Martin kami persilakan. Terima kasih sekali lagi atas pembukaannya Bapak. Terima kasih hadirin semua. Saya Sally Martini, saya anggota Badan Pekerja dari Indonesia Corruption Watch. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul semua. Buat kami ini sebuah excitement karena ini pertama kali Pak para pihak dari pengadaan barang dan jasa hadir semua. Permohonan untuk perubahan dalam pelayanan public services itu sudah muncul, tapi biasanya sendiri-sendiri antara pemerintah kotanya dengan civil society atau penegak hukum dengan civil society, LKPP dengan civil society. Nah ini tuh ada semua. Harapan tadi soal pelayanan publik yang lebih berkualitas itu bisa terlaksana karena kita semua hadir di sini pertama kali di Indonesia. Ada Bapak Wagub, ada dari penegak hukum KPK, ada dari LKPP supporting terhadap pengadaan barang jasa, dan juga ada dari civil society dan juga ada dari negara donor. Nah harapannya kita semua dalam
melakukan workshop ini bisa berdiskusi. Apa yang bisa kita lakukan bersama dari para pihak ini untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu, saya sangat berharap semua akan aktif memberikan masukannya. Langkah ke depan kita harus bagaimana untuk mempercepat biar kita bisa diskusi. Kepada Pak Busro, kami persilahkan. Sambil menunggu Pak Wagub dan KPP dan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kasih sayang. Kantor pusat hari jujur saya khawatir nanti ambil. Jadi begini. Kami memahami bahwa topik sekarang ini itu topik yang perlu kami sampaikan dengan satu pendekatan yang lebih substansial lagi, lebih fundamental dan lebih makro lagi, yaitu melihat bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa yang mencerminkan transparansi, efisiensi, tapi juga sekaligus produktivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan pengalaman empir di kantor, pengadaan barang dan jasa ini ternyata ketika ada indikasi korupsi atau tidak ada unsur korupsi, misalnya kemudian dari kepala daerah di daerah tingkat 2, 1 sampai puncaknya mantan menteri, itu selain ada faktor moral hazard, yaitu perusakan moral pada sebagian aparat, tapi juga ada faktor tekanan-tekanan political pressing dan private sector pressing yang berlindung bersama dengan political pressing. Nah, tekanan-tekanan di mana-mana ada, dan di mana-mana pula juga ada yang ditekan. Korupsi yang diakibatkan karena penekanan itu yang kemudian perlu kami sampaikan dengan satu pendekatan di depan. Jadi diri berbagi. Pengadaan barang dan jasa itu kan tidak bisa lepas dari sini Pak. Nah, kami ingin menyampaikan, ini sudah agenda di berbagai kesempatan yang disampaikan. APBD ini perencanaan dan pembelanjaannya terus perlu diletakkan dalam perspektif kerakyatan dan transparansi. Kerakyatan jelas karena yang berdaulat itu rakyat, bukan negara yang berdaulat. Oleh pejabat, Pak Mahfud pejabat, saya pejabat. Tapi yang berdaulat itu rakyat, Bapak Ibu pejabat. Tapi ingat yang berdaulat itu bukan itu. Kemudian kedua, transparansi ini menjadi tuntutan internasional. UNCAC, satu lembaga anti korupsi PBB yang sudah kita aplikasi dalam undang-undang di Indonesia, juga mensyaratkan adanya proses-proses transparansi untuk menghilangkan bribery atau suap atau foreign bribery, suap hasil. Nah, pengadaan barang dan jasa ini seringkali ada persoalan kaitannya dengan ini dan akibatnya ada ini. Kita akan segera masuk. Lalu timbul pertanyaan, idealnya penyusunan PBD 2013 ini sudah lewat di Pemda DKI, tapi untuk yang datang itu seperti apa? Nah, kita punya satu landasan konstitusi dasar
grounded risk yang dilakukan oleh Pemda, kemudian BOD, Civil Society Organization, KPK, dan lain-lain. Kemudian tujuannya adalah melakukan pemetaan permasalahan daerah DKI misalnya. Ada 5 jenis banjir, jalan masuk, apalagi kesehatan, pendidikan, satunya lagi ekonomi tradisional misalnya. Dari 5 ini kemudian setelah diriset, ada hasil riset yang kemudian dianalisis. Analisisnya oleh ini menemukan satu kesepakatan secara akademis, secara transparan, bahwa sektor banjir harus dapat anggaran 30%. Saya begitu. Selainnya adalah sisanya dibagi. Maka penyusunan APBD ini prosentasenya adalah prosentase berdasarkan analisis bersama. Nah, kemudian setelah itu selesai, maka kita melibatkan peran CSO. Mengapa Civil Society Organization? Karena kita negara demokrasi. Dan Amerika pun juga melibatkan CSO. Negara-negara manapun juga. KPK sendiri itu memposisikan CSO ini sebagai bagian penting. Nah, oleh karena itu, pemeran CSO ini dalam rangka fungsi kontrol dan partisipasi maksimal. Ini dengan kata lain sesungguhnya KPK mengajak siapapun juga agar di sini kita melakukan proses demokratisasi dalam mengawal APBD yang analisisnya sudah kita susun bersama-sama, kita rumuskan bersama-sama berdasarkan pendekatan yang secara akademis akuntabel. Saya ingin segera mengakhiri lembaga pertama ini dengan satu closing statement bahwa APBD yang RA rancangannya disusun dengan ini itu tidak berdasarkan pada asumsi-asumsi dan revisinya pun juga tidak berdasarkan asumsi-asumsi, tapi berdasarkan hipotesa. Kalau berdasarkan asumsi selain tidak akuntabel, bisa jadi juga tidak transparan. Seringkali terjebak kepada tindakan-tindakan yang kemudian mengarah pada korupsi. Data di kami menunjukkan mereka yang terlibat di dalam kasus korupsi itu lebih banyak pada sektor APBDP. Nah, P-nya itu perubahan, prakteknya penyelewengan atau perekayasaan atau pereka-rekaan. Prakteknya gitu. Tetapi melalui ini kita akuntabel. Aku tidak bisa setia, Pak Wahyu juga tidak bisa setia, dan DPR juga tidak bisa misalnya menekan Pak Aku tidak bisa menekan karena ini kita libatkan sejak awal. Yang demikian terjadi harmonisasi antara legislatif yang mempunyai salah satu fungsinya fungsi pengawasan, tapi juga fungsi penganggaran dan politik legislasi daerah, sehingga politik legislasi itu dirumuskan berdasarkan ini semua. Tidak bisa Pak Gub atau Pemprov juga membuat kebijakan di bidang APBD ini kemudian di tengah jalan kemudian dipotong oleh anggota komisi tertentu. Nggak bisa. Sejak awal mereka kita libatkan. Jadi transparansi kita masukkan dalam satu proses penyusunan ini. Lembaga kedua atau yang terakhir. Di lembaga kedua ini kami ingin menjelaskan juga bahwa di lembaga kami ada tiga lembaga. Grounded risk tadi kami sampaikan itu untuk menemukan jenis problem warga DKI, tapi juga problem birokrasi pengontrol. Apa problem? Kemudian kita temukan faktor penyebabnya apa. Terus kita temukan juga untuk sampai pada basic need warga dan SDM Pemprov itu jangan-jangan antara basic need warga dengan SDM Pemprov itu terjadi disparitas, menunjukkan ada kekurangan jumlah SDM sehingga load kerjanya terlalu berat. Bisa ini atau problem tentang kapasitas. Nah, kemudian setelah itu analisis temuan yang tadi disampaikan itu kita letakkan dalam rangka kajian komprehensif. Masih kita bersama-sama untuk mengevaluasi APBD tahun sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan juga sudah menjadi bagian dari Pak Gub dan
konsekuensi dari yang pertama tadi saya sampaikan berbasis kepada kerakyatan, maka dia harus based on people empower. Yang di empower itu rakyat, bukan negara. Negara itu punya kewajiban untuk empower rakyat. Negara itu sudah kuat, dan kami amati negara itu semakin memperkuat dirinya sendiri. Itu negara kita harus diakui, dan itu sama seperti di depan malah. Tapi siapa yang mengempower rakyat? Saya melihat bahwa pembersihan tanah abang, penertiban bukan pembersihan, atau pembersihan dalam rangka penertiban, itu sesungguhnya juga menempatkan harkat warga kita yang ada di sana supaya bisnisnya bisa bermanfaat. Nah, ide-ide seperti itu sesungguhnya adalah dalam rangka penertiban. Kemudian based on good governance. Nah, kemudian setelah paradigmanya seperti ini, maka penyusunan APBD alokasinya ini sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Misalnya persentase terbesar untuk banjir, persentase terbesarnya sesuai dengan analisis tadi. Sistem belanja tadi dimulai antara dari IKTA sampai pada mikro. Kita punya IPW. KPK juga merasa memiliki IPW, sudah kami bawa ke Aceh dengan gubernur dan kepala daerah, kepala dinas Aceh. Indonesia Procurement Board sejenis ICW di bidang tugasnya lain. Temuan-temuan dan mekanisme yang disampaikan oleh IPW itu bisa matching dari KKP. Kemudian sistem belanja ini harus transparan, dan proses pembelanjaannya pun harus transparan sesuai dengan ini. Tadi sudah saya sampaikan di pertemuan yang publik dengan Pak tadi. Bagus sekali kalau APBD kemudian diinformasikan di tanggal-tanggal di ruang-ruang publik, gereja, masjid, puskesmas, sekolah, SD, SMP, perguruan tinggi, teman-teman sampai kecamatan RT. Saya warga Menteng. Saya setiap hari bisa melihat di lorong-lorong jalan sekitarnya bahwa tahun 2014 bulan sekian akan ada perbaikan jalan A di kawasannya. Anggarannya sekian, yang diperbaiki jalan sekian. Kalau mendekati bulan Agustus saya di pengumuman itu belum ada indikasi, saya bisa melakukan. Nah, saya dengar Pemprov DKI juga mau mulai memasang APBD. Itu bagus sekali. Sampai sekarang ini belum dapat ada pemuda. Yang APBD-nya itu diumumkan di mana? Bahkan kita berbagai seminar, kami tanya setelah seminar itu, Bapak tahu nggak APBD Jawa Tengah, DKI? Banyak yang nggak bisa dari kalangan undangan. Jadi terus kemudian yang terakhir, nah ini dia yang terakhir. Hadirin berbahagia, langkah-langkah yang ditawarkan ini sesungguhnya adalah langkah-langkah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan sampai korupsi itu terus berkembang, sehingga ada pencegahan. Ada kebijakan organisasi di KPK, yaitu koordinasi supervisi pencegahan. KPK bersama aparat penegak hukum daerah, bersama dengan Pemda, bersama dengan BPKP dan BPK provinsi. Ini sudah berjalan 1 tahun yang lalu dan akan kita teruskan. Nah, di dalam korupsi pencegahan itu, kami memperkenalkan filosofi pembangunan itu harus kita sepakati bersama, termasuk di Pemprov DKI. Orang membangun mesti ada filosofinya atau paradigmanya atau teorinya. Teori di atas di bawah paradigma di bawah filosofi. Apakah akan kita letakkan dalam filosofi developmentalisme yang mengutamakan pertumbuhan terus-menerus, atau keadilan sosial untuk menghadapi growth? Tetapi secara umum bisa kami mengatakan bahwa kalau pembangunan di seluruh Indonesia itu lebih mementingkan ini terus. Pertanyaannya, siapa yang bisa memiliki hasil pembangunan? 85% uang rakyat itu sirkulasinya di Jakarta. Siapa yang bisa menikmati?
Jadi ini kajian-kajian yang lebih mendasar. Kemudian kedua, Pemprov DKI dan seterusnya ini merumuskan ini filosofi pembangunan. Kemudian diikuti dengan analisis bisnis proses. Kemudian analisis ini dikaitkan juga dengan perbaikan sistem yang terkait dengan bisnis proses. Kemudian ada faktor lain yaitu kaitannya dengan exit sistem integritas nasional. Kemudian model percontohan unggulan. Kemudian ada evaluasi per tahun di awal dan di akhir. Kemudian yang kedelapan adalah revisi strategi APBD berikutnya. Nah, ini akan saya jelaskan beberapa poin. Nanti pembagian. Ketika pembangunan seluruh atau secara nasional termasuk DKI mengutamakan ini ada warning. Di beberapa kajian kami di beberapa tempat sudah terjadi konflik horizontal, Mesuji, Kalimantan, Bima, dan tempat-tempat lain di Madura juga. Akibat apa? Akibat ketidakadilan sosial ini tidak menjadi mainstream. Pembangunan itu lebih ditentukan elit birokrat setempat, sehingga melanggar rumus CDMA. CDMA ini bukan HP fleksi bukan, tapi C itu corruption, D itu delta itu discretionary, C-nya M-nya itu monopolistik, A-nya accountability. Jadi korupsi itu bersumber kalau ada kebijakan yang ditentukan oleh elit secara monopolistik, tidak ada pertanggungjawaban kepada publik juga, itu mesti korup. SKK migas yang sekarang jangkaan itu ada indikasi ke sana dan KL yang lain. Nah, jadi ini menjadi soal yang sangat penting. Kalau ini tidak dijadikan keberpihakan selain konflik horizontal tadi, maka negara hukum ini lama-lama akan tergerus, akan terkapar. Negara hukum itu mesti demokrasi. Demokrasi itu juga demokratisasi ekonomi. Demokratisasi ekonomi tidak mungkin kalau birokrasinya tidak melibatkan civil society. Nah, kemudian ada perbaikan bisnis proses. Ini perbaikan bisnis proses. Ketika ini sudah dirumuskan, melibatkan ini, kemudian ada analisis bisnis proses. Pada tahapan perbaikan bisnis proses ini, orientasinya kemana? Orientasinya adalah orientasi kepada rakyat, bukan kepada saya rakyat. Misalnya Papua, ada sejumlah kementerian datang ke kantor KPK, itu menyampaikan bahwa dia berada dalam political pressure oleh kekuatan-kekuatan birokrasi tertentu. Akhirnya mereka terpikat. Korupsi itu terjadi karena tekanan-tekanan politik. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami tekanan seperti itu atau tidak. Kalau tahu tentang orang-orang itu wajar. Kalau belum harus aneh di Indonesia. Cuma masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi tekanan-tekanan seperti itu sehingga Bapak Ibu bisa bekerja dengan tenang. Kami berada dalam posisi full backup kepada Pemprov DKI dan semua stakeholder. Oleh karena itu, ini kita ajak sejak awal para DPR ini malah DPR. Nah, jadi perbaikan bisnis proses ini nanti juga melibatkan unsur-unsur itu. Media menjadi sangat penting. Sejak awal kita ajak. Nah, sebagai penutup, nanti dari KPK ada tim yang bisa yang akan menjelaskan detail tentang barang dan jasa ini. Kami akan segera mengakhiri bahwa perjalanan Pemprov DKI ke depan ini akan kami letakkan dalam kerangka bagaimana bisa menjadi model percontohan. Jadi jika nanti Bapak Ibu bisa merumuskan pikiran-pikiran terobosan yang dimaksud oleh Pak Wakil tadi, lalu pikiran-pikiran terobosan itu mencerminkan pikiran-pikiran yang mendasar, yang lebih berperspektif kerakyatan, transparansi, demokratisasi, pertumbuhan, tapi juga
ini tidak, maka dikhawatirkan korupsi itu akan mengalami metamorfosa baru, bahwa bukan saja korupsi itu berupa APBD yang direkayasa, tapi juga korupsi itu merupakan bentuk dari kolonialisme internasional. Dalam arti kolonialisme oleh kapitalisme internasional. Kajian kami tentang sektor daging misalnya, yang di DKI juga ada program kemarin, itu tidak akan ada persoalan jika bisnis proses tentang pengadaan daging sapi ini transparan, dan di situ ada unsur kartel. Belakangan juga tentang sektor migas ini ada unsur kartel. Nah, siapa di balik bayang-bayang kartel? Tapi ini negara-negara di dunia itu lewat UNCAC sudah sepakat bahwa mereka akan membackup langkah-langkah KPK ketika ada bisnis proses di KLK tertentu, Kementerian Lembaga tertentu, pusat pemerintahan, yang di situ ada unsur foreign bribery. Kami akan di-backup oleh KPK di berbagai negara di dunia. Di Indonesia sudah menjadi contoh. Penangkapan Nazarudin dan Bu Nurul itu lebih banyak karena kerjasama dengan stakeholders KPK yang ada di negara-negara itu, karena mereka percaya betul. Dan conviction rate dari KPK untuk penindakan ini ada 395 tersangka terdakwa yang kami kirim ke pengadilan tipikor. Semuanya dikabulkan oleh hakim, kecuali satu, wali kota Bekasi di tingkat pengadilan Bandung. Ketika kami kasasi, dikabulkan kasasi. Jadi 365 itu total. Karena apa? Kami berusaha untuk on the track. Dan di bidang pencegahan ini diyakini oleh berbagai kalangan yang sering kami undang diskusi di kantor KPK. Kalau ini bisa menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dengan kami bisa membantu Bapak-bapak sebagai pemenuhan kewajiban kami, juga sebetulnya kebutuhan kami untuk bisa membackup siapapun juga termasuk Pemprov DKI akan bisa menjadi contoh buat Pemprov yang enggak. Kalau melihat wajahnya, kalau wajahnya kami kan tidak tahu, tapi suasana batinnya. Nah, sehingga ketika nanti bapak-bapak suatu saat mengakhiri sebagai pejabat di Pemprov DKI ini akan memberikan legacy warisan yang dikenang sebanyak masa, tidak dirunggi. Ada pejabat yang korup itu ketika serah terima jabatan mau lepas jabatan itu yang datang biasanya yang dulu yang nggak korup itu datang pokoknya alasan pejabat itu ketika lepas jabatan itu yang datang cuma 10%. Itu suasana yang menyakitkan di kantor tertentu belum lama ini. Karena anak buahnya tidak suka pada jabatan korup. Tapi kalau ngomong di dia ayat-ayatnya kuat, tapi kelakuannya berantakan. Nah, kami ayo kita bareng-bareng semuanya untuk masih diamanati di Pemprov ini. Mari kita sepakati model yang kami tawarkan seperti itu, tapi ini bisa Bapak revisi. Silakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Busro. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Busro atas paparannya, sangat memberikan pencerahan pada kita semua. Seperti yang tadi Pak Busro katakan, harapannya dengan adanya kerjasama ini kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik, pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Harapannya setelah workshop ini nanti kita akan membuat sebuah guidelines yang lebih praktikal buat Bapak Ibu semua. Ini tidak hanya membuat semakin efisien dan tidak transparan dan akuntabel, tapi juga ini melindungi kami semua. Saya senang sekali di sini, tapi maaf saya harus segera
projects at the local level as well as championing these things internationally. But it's not just the British government that this is important for in terms of working in these areas. We're very keen to expand links with Indonesia on the trade area, encouraging investment, and some of the messages that we're getting from companies now is that they're a bit nervous sometimes about coming to Indonesia because they've heard about the issues with the businesses, processes, the corruption, and talking to some of the UK companies that are here as well, and they're also they're saying it's important that we can work together with, and support activities that improve transparency, improve the procurement. Terima kasih atas undangannya untuk kita bisa berbagi gagasan. Kalau melihat topiknya hari ini mencegah konflik kepentingan terlalu lunak sebenarnya. Kenapa nggak berani aja mengatakan mencegah korupsi? Jadi poin bahwa mencegah tindakan korup di dalam pengadaan. Ini ya kami mencoba dari LKPP mencoba mengimplementasikannya sebagai untuk membawa satu tools pada proses. Seperti tadi ditekankan oleh Pak Buso, bagaimana kita bisa menjamin transparansi yang semaksimal mungkin, itu poinnya. Sehingga kemudian sistem kita memang mencoba saat ini kita coba membangun yang namanya e-procurement. E-procurement sebagai tools yang menurut analisis dan tren hari ini tools yang paling bisa menjanjikan bagi kita untuk untuk pengadaan kita. Jangan yang ini satu lagi. Satu lagi cukup mungkin adalah tools bagi kita untuk bisa mengikuti proses pengadaan oleh siapa saja. Harapannya dengan semakin banyak orang bisa mengikuti proses pengadaan, maka peluang terjadinya konflik kepentingan yang ujung-ujungnya adalah korupsi itu bisa dicegah. Karena kemudian pengawasan oleh masyarakat itu akan membantu banyak pihak, khususnya teman-teman inspektorat, untuk menindaklanjuti di mana sebenarnya paket-paket yang indikasinya bermasalah. Kami bayangkan paket di DKI kan tidak kurang dari 3.000 paket, 3.000 sampai 5.000 paket gitu. Tidak mungkin lah itu dibebankan ke inspektorat untuk melototi satu-satu. Nah, kita perlu tools yang memungkinkan masyarakat mampu melihat proses itu. Di samping tentunya masyarakat yang terlibat dalam proses. Satu sisi. Oleh karena itu persoalan pengadaan tentunya tidak bisa menjadi tanggung jawab hanya dari internal birokrasi. Apalagi tanggung jawabnya dibebankan ke inspektorat awasi itu proses pengadaan, tidak mungkin. Ini yang kemudian dengan e-procurement, dengan pengumuman lelang yang seluas-luasnya, hari ini sudah ada kita sudah fasilitasi itu. Walaupun mohon maaf bisa di slide berikutnya. Oh, langsung terima kasih. Coba balik lagi. Walaupun kalau kita melihat ini contoh DKI. Ini contoh DKI. DKI saya kira paket melangnya tidak hanya sekian. Jadi bulan apa ini? Maret itu hanya 163. Maret, April 500. Ini ada persoalan implementasi, kemampuan implementasi. Bahwa teman-teman di DKI bahkan sampai hari ini masih lelang 13 titik. Bulan Agustus ada lelang 13. Nah, kalau baru lelang hari ini kapan selesainya? Seperti tadi disinggung oleh Pak Wakil Gubernur. Agak tidak masuk akal bahwa satu proses pengadaan masih
ini pun ternyata kalau gambaran sebanyak ini kan menggambarkan bahwa masih banyak paket-paket lelang yang Bapak Ibu teman-teman tidak bisa ikuti, tidak bisa lihat, tidak bisa awasi. Nah, kalau kita semua tidak bisa mengawasi, bagaimana lalu teman-teman inspektorat bisa bekerja efektif? Ya, berdoa saja bahwa teman-teman inspektorat bisa menemukan itu, gitu kan? Apalagi masih banyak di luar sana paket-paket pengadaan yang tidak dilelangkan secara sistem. Ini berat terus terang pasti bebannya Pak Basuki. Karena lalu resiko terjadinya penyimpangan besar. Berbeda kalau bisa 100% paket ini itu masuk sistem, bisa diawasi sama-sama oleh bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang DKI, semua orang yang berkepentingan bisa ikut mengawasi, lalu akan membantu inspektorat untuk menemukan oh ini loh paket-paket yang harus diaudit lebih lanjut. Ya mudah-mudahan sih harapannya walaupun aneh, tapi kalau diaudit ternyata benar harganya, benar benar barangnya, hanya perkara salah prosedur. Harapannya cuma itu. Tetapi paling tidak itu bisa menjadi satu pintu masuk bagi menengarai adanya konflik kepentingan yang ujung-ujungnya korupsi. Nah, di dalam gagasan yang kami bawakan, selain persoalan transparansi, maka kami juga punya misi untuk menyederhanakan proses, termasuk mempercepat proses. Salah satu andalan kami yang kita sudah diskusikan dengan Pak Wakil Gubernur adalah bagaimana kita membangun e-katalog sehingga harga bisa dipastikan, barangnya seperti apa bisa dipastikan, penyediaannya siapa pasti benar bisa dipastikan, sehingga siapapun yang dipilih oleh kita, barang apa yang kita pilih, penyediaannya siapa yang kita pilih, harganya berapa yang kita pilih, pasti benar. Nah kalau sudah seperti itu, lalu apa yang ruangnya, ada ruang apa untuk melakukan korupsi, lalu jadi tidak ada. Harapannya kemudian tugas pimpinan, tugas inspektorat jadi lebih ringan. Nah, bagaimana mekanisme kita sampai ke sana? Kami hari ini masih berdiskusi dengan khususnya teman-teman Dinas PU untuk bagaimana kita segera menyiapkan katalog untuk alat berat. Sekali kami laporkan, kami kemarin sudah rapat. Lalu bagaimana kita bisa menyediakan packing block, lalu kontrak untuk ready mix gitu. Nah, mudah-mudahan kalau spesifikasi kebutuhannya berapa, lalu penyediaannya siapa, bisa segera kita kenali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah siap dengan e-katalog untuk DKI. Nah, terus terang DKI kan agak besar kebutuhannya sehingga kita harus harus prioritaskan untuk berproses. Itu kira-kira gagasan yang kami bawakan dengan kebijakan di LKPP yang kita sediakan tools itu adalah e-procurement dengan e-tenderingnya. Kita harapkan 100% bisa dibawa ke sana. Dari sisi kita, pemanfaatan tools ini bukan semata-mata memenuhi kewajiban, tetapi sekaligus juga menampilkan tadi yang disinggung oleh Pak Busro, akuntabilitas kita. Artinya, kalau Bapak Ibu masukkan proses itu secara elektronik procurement, paling tidak Bapak Ibu akan melihat ada niat untuk transparan. Yang berikutnya juga Bapak Ibu bisa membuktikan dengan mudah, saya akuntabel. Karena kalau tanpa menggunakan sistem, gimana membuktikan kepada Pak Inspektur bahwa saya akuntabel? Kan susah, gitu kan? Harus ketemu, harus disidik, repot. Gitu kan? Jadi pesannya cuma manfaatkan sistem pengadaan secara elektronik semaksimal mungkin, syukur-syukur bisa 100%, karena lalu tidak hanya lelang yang difasilitasi, juga ada e-katalog, ada penunjukan langsung pun nanti juga harus menggunakan sistem semata-mata untuk menjamin
transportasi dan menjawab persoalan akuntabilitas. Itu saya kira mungkin yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Paparannya semakin clear ya, semua para pihak di sini ingin mensupport menjamin transparansi dan akuntabilitas dari pelayanan publik pemerintah DKI Jakarta. Biar lebih cepat, Mas Daniel, saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi hari-hari ini Jakarta jadi magnet. Kemarin teman saya dan teman media ngecek gitu ya. Berita paling banyak tentang Jakarta itu diproduksi kalau nggak salah itu Kompas sama Detik gitu ya. Dan juga banyak media lain. Mengapa katanya mereka rajin menulis berita Jakarta? Sehari itu bisa banyak berita. Detik itu bisa tiap jam lah diupdate gitu ya. Di kemana Pak Ahok bergerak, kemana Pak Jokowi kemana diikutin gitu ya. Karena memang itu paku dijual, yang baca banyak, hitnya tinggi, berita paling tinggi itu Jakarta. Makanya kemudian Pak Jokowi nggak maju capres, tetap saja di survei nomor 1 gitu. Kita bandingkan dengan capres lain sudah iklan habis bisa banyak, tetap saja elektabilitasnya rendah terus. Karena diberitakan terus dan positif semua. Gitu. Nah ini yang saya kira menarik gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya ini kan masih awal Pak Jokowi ini kan masih belum setahun gitu ya. Capaiannya ya barangkali harapan kita melihat ada perubahan menteri pangan, ada kartu Jakarta Sehat, ada banyak program di sana sini, tapi masyarakat sudah mulai menikmati gitu ya. Atau kemudian MRT baru tanda tangan tapi sudah bergerak gitu ya. Monorail juga gitu ya. Itu capaian walaupun masih. Tetapi sebetulnya capaian terbesar Pemprov DKI ini apa? Harapan. Jadi Pemprov DKI ini memberikan harapan bahwa Indonesia ini bisa lebih baik. Makanya gak heran kalau Pak Jokowi diminta rakyat di luar Jakarta untuk jadi presiden gitu ya. Kalau mereka tiap hari melihat berita, melihat televisi gitu ya. Dan itu memberikan harapan. Dan joknya gitu ya, jok teman-teman gitu. Di Indonesia ini ada 2 lembaga yang tidak boleh dikritik. Pertama KPK, kedua Pemprov DKI ya, Jokowi sama Ahok. Mengapa kalau boleh dikritik? Nyatanya pada marah kalau boleh dikritik. Kenapa? Karena itu membunuh harapan gitu ya. Kalau kritik KPK ini, wah nanti korupsi bakal jalan terus ini kan. Kalau kritik Jokowi atau Ahok, wah ini siapa lagi yang memimpin kita nanti gitu kan. Jadi sebetulnya ketakutan mereka atau banyaknya pendukung pihak lain itu karena takut harapannya hilang gitu. Dan itu menjadi sangat unik dan juga sangat menyegarkan dengan ketidakpercayaan ya, orang distrust sangat rendah pada politisi, orang nggak percaya pada politisi, orang nggak percaya pada kepala daerah. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kan kemudian kami semua juga berharap bahwa ini tidak bukan fenomena sehari 2 hari gitu ya. Jokowi efek ini mestinya bukan cuma 1-2 tahun, tetapi harusnya ini berkelanjutan. Nah, ketika sampai persoalan berlanjutan ini jadi masalah kemudian. Bagaimana melanjutkan ini? Bagaimana menjamin hal ini akan terus berlanjut? Gitu ya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan karena apa? Karena kalau kita amati sebetulnya yang terjadi ini lebih pada inisiatif para pemimpin. Kebetulan Jakarta dipimpin oleh Jokowi dan Ahok. Seandainya mereka pergi, bagaimana? Apa bisa digaransikan? Gitu ya. Karena pengalaman kami di beberapa daerah yang dulu dianggap reformis gitu ya. Dulu misalnya Kabupaten Solo yang dipimpin sekarang menjadi Pagawan, baru di Jakarta ya balik lagi seperti yang dulu gitu ya. Atau beberapa daerah lain ganti pimpin ya balik lagi seperti yang dulu. Jadi tidak ada keberlanjutan karena apa? Karena upaya reformasi ini ya baru inisiatif perorangan, inisiatif pemimpinnya dalam bentuk berbeda gitu. Kalau saya melihat misalnya belusuan itu kan ada kritik ini pencitraan gitu ya. Bagi saya ini bukan pencitraan gitu ya. Bagi saya ini Pak Jokowi itu nggak percaya laporan dari birokrasi, jadi harus dilihat sendiri gitu ya. Jadi Pak Jokowi nggak percaya bahwa dia berikan laporan birokrasi, harus dilihat sendiri, dikontrol sendiri gitu ya. Sehingga kemudian menurut saya bagi saya ini bukan pencitraan. Atau yang lagi diramaikan Ahok Center, ini kan soal uang itu tidak dipercaya, jadi dia Pak Ahok ini kirim banyak lawan-lawannya ngecek di lapangan, ya. Benar nggak ini seperti ini? Nah berarti kan sebetulnya ada
Jokowi sama Ahok itu kalau ngantor sampai malam lah gitu ya. Jadi, dan itu kan bagi teman-teman di birokrasi shock juga gitu, karena kerjanya tiba-tiba harus semuanya berubah dengan sekejap dan harus dipacu untuk bekerja keras. Jadi ini kan tidak mudah untuk mengubah budaya itu. Atau misalnya kesibukan ini ya, misalnya saya itu punya catatan pada Pak Ahok ya. Susah sekali kalau undang Pak Ahok di luar pokoknya kalau mau bikin seminar, mau bikin acara sama Pak Ahok ya di balai kota gitu. Kalau di luar balai kota udah pokoknya kemungkinan datang pasti kecil banget gitu ya. Mengapa saya tanya-tanya ternyata sibuk apa terus ya dari pagi sampai sore. Lagi-lagi ini kan sebetulnya birokrasi tidak bekerja dengan baik jika harus terus ada satu belusuan, satu rapat gitu ya. Jadi baru masih inisiatif pada pimpinan, belum kemudian dilembagakan, belum kemudian sampai pada di level yang paling bawah. Ya mudah-mudahan setelah dalam jabatan barangkali nanti ada wali kota, ada camat, ada lurah, barangkali beban belusukan atau beban koordinasinya bisa lebih ini sehingga katakanlah Pak Jokowi nggak perlu belusukan tiap hari gitu ya, atau Pak Ahok nggak perlu kerja sampai malam gitu ya. Barangkali kira-kira harapannya seperti itu. Nah lagi-lagi problemnya adalah dari sisi yang penting lagi sebetulnya bahwa Jakarta ini beruntung karena pemimpin yang dimiliki Jakarta ini pemimpin yang luar biasa. Tetapi kalau kita cek saya ini di Literatur sebenarnya sumber kepemimpinan itu apa sih? Ada yang disebut otoritas tradisional di kerajaan segala macam yang dari turun-temurun dia menjadi pemimpin. Ada otoritas karismatik ya, dan kemudian ada otoritas federasional. Nah, Jokowi sama Ahok ini memiliki sumber otoritas yang karismatik. Mereka ini orang yang memiliki karisma sehingga kemudian bisa menggerakkan bukan cuma birokrasi, tetapi juga seluruh masyarakat. Publik sesebangan, makanya mereka punya karisma. Tetapi problemnya kepemimpinan yang bisa karisma ini kalau mereka pergi tahu apakah gantinya bisa digaransi akan seperti mereka? Apa penggantinya bisa digaransi memiliki komitmen seperti mereka? Sehingga kemudian kita harus mendorong supaya jadi kepemimpinannya ini berdasarkan legal rasional di mana semua direncanakan dengan baik, semua ditata dengan baik, sehingga pada akhirnya mengandalkan kepada birokrasi. Nah, bagi saya kemudian tantangannya bukan lagi apakah target-targetnya tercapai. Jadi dengan seperti sekarang ini, kalau targetnya tidak tercapai hampir tidak mungkin. Saya kira dengan seperti sekarang ini dimiliki oleh Pak Jokowi sama Ahok kemudian besar tujuan-tujuan itu tercapai. Problemnya bukan di situ apakah tercapai apa enggak. Tetapi kemudian problemnya apakah kemudian birokrasinya nanti bisa bekerja dengan sendiri. Oleh karena itu kan kemudian sebetulnya butuh transformasi dari birokrasi lama, birokrasi yang agak lamban, tidak terlalu responsif, bahkan dulu agak angkuh, gitu ya. Kemudian di birokrasi yang efektif, birokrasi yang responsif dan birokrasi yang cepat bekerja seperti halnya pemimpin mereka. Tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai baru itu. Nah ini yang saya kira tantangan terbesarnya justru di situ. Kalau Pak Jokowi, Pak Ahok nggak berhasil, kecil lah kemungkinannya. Tetapi tantangan terbesarnya sanggup nggak mewariskan nanti birokrasi yang handal, birokrasi yang tangguh, yang katakanlah kalau tujuan sekian itu bisa dicapai dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan birokrasi di kementerian atau di pemerintahan yang lain. Nah, oleh karena itu kemudian perlunya internalisasi nilai-nilai baru atau katakanlah budaya perusahaan yang baru, corporate culture yang baru itu menjadi tantangan besar. Bagaimana kemudian birokrasinya bisa berubah. Dan menginternalisasikan budaya baru ini bukan proses yang instan, itu proses yang panjang. Harus ada perulangan terus-menerus, praktik yang diulang-ulang terus-menerus sehingga kemudian ini menjadi kebiasaan. Nah ini yang selama ini tantangan sanggup nggak ini menjadikan ini ritme ini menjadi kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan di kantor gubernur atau kebiasaan di kantor Wagub, tapi juga di kantor-kantor SKPD dan di kantor-kantor wali kota yang lain dan suku dinas yang lain. Sehingga ritme kerjanya sama antara yang kantor gubernur dengan yang ada di kantor di level kurang kecamatan. Nah ini yang bisa tantangan terbesarnya di situ. Nah, kalau itu sudah berjalan dengan baik, saya kira nanti saya kepentingan
ini aja kita bisa undang Pak Ahok siang hari makan-makan atau apa gitu ya. Dan kalau sibuk rapat di kantor terus gitu ya. Atau kita undang Pak Jokowi nggak perlu berusukan tapi nongkrong-nongkrong berdiskusi gitu ya. Supaya karena sibuk sekali mereka berdua ini ya. Karena begitu banyak kerjaan. Nanti ke depan tentu saja harapannya misalnya kalau inspektorat yang sudah bekerja dengan baik, laporan-laporan ini mesti bisa cepat masuk ke mereka. Jadi tidak perlu berusukan, tidak perlu ngecek langsung, laporan sudah masuk. Atau katakanlah pembangunan ini harus jalan dan saya dengar kemarin katanya Pak Jokowi tiap malam harus nungguin ngecek di Blok G sampai malam-malam gitu kan. Nah ini kan kalau SKPD-nya bekerja dengan baik kan Pak Jokowi bisa tidur nyenyak gitu ya. Tidak perlu begadang nungguin ngecek sampai ini. Atau dulu waktu banjir itu nungguin pembangunan tanggul itu kan nggak perlu di sana kalau kemudian pelaksananya bekerja dengan baik. Tantangannya saya kira di situ dan kemudian apa yang dilakukan oleh ICW dan KPK kami ingin berkontribusi ke arah itu. Nah, dalam program ini sebenarnya ICW akan mendorong memberikan pelatihan bersama KPK soal perilaku. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu. KPK sudah memiliki tools soal pencegahan konflik kepentingan gitu ya. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa nanti akan bisa dipergunakan gitu ya, pencegahan konflik kepentingan. Agar apa sebetulnya? Agar semangatnya ini sama dengan yang di bawah. Gitu ya. Tadi Pak Gusop sudah menyinggung soal political pressing. Gitu ya. Saya juga yakin bahwa Bapak Ibu di sini kan ini sudah agak lama gitu ya. Birokrasi yang lama ya kita tahu seperti itu dan saya kira akan ada banyak political pressing apabila kemudian ya gedung belakang ini tidak terlalu dituruti permintaannya. Pasti akan ada banyak political pressing gitu. Nah, oleh karena itu kita harapkan juga nanti KPK juga membantu membuat semacam whistleblower system sehingga ketika ada orang yang katakanlah menghadapi political pressing ini tahu kemana tempat berkonsultasi atau tahu bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu. Sebab kalau enggak nanti lama-lama juga akan jadi saya menyadari akan ada dilema ya. Ketika mau maju dengan Jakarta baru tetapi Bapak dulu tuh tahun lalu ini loh sebelumnya gitu loh. Nah, kita bongkar loh. Saya kira political pressure itu akan terus muncul ketika perubahan sedang bergulir. Makanya itu soal whistleblower system itu akan kita harapkan KPK bisa mengikuti PKI. Lalu juga soal pengawasan. Ya. Janganlah KPK capek-capek kemudian nangkepin. Gitu ya. Mestinya kalau inspektorat bekerja dengan baik sebelum kejadian sudah dicegah. Gitu ya. Ini yang saya kira harapan kita supaya kemudian kerjanya juga tenang gitu ya. Karena apa yang boleh dan tidak boleh itu sudah sangat jelas. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak boleh itu langsung bisa diawasi atau ditegur oleh inspektorat. Ini yang saya kira jadi jalan. Nah, makin lama kalau kemudian birokrasinya bekerja dengan baik, jelas aturannya, lalu kemudian soal kepercayaan dari ini akan semakin berkurang. Saya yakin komplain-komplain dalam tender ini tahun ini masih tinggi, tapi kalau udah jelas ke depan bisa makin turun, tidak proses tender proyeknya ini makin berjalan dengan cepat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ke depannya kita bisa diskusi lebih detail lagi gitu dengan Bapak sahabat pembuat komitmen atau yang ada di SKPD itu soal pengadaan, soal transparansi dan intinya bagaimana menginternalisasi semangat Jakarta Baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Dada. Itu tadi Pak